Hai. Gentle tuh. Itu udah pening tuh. Udah opening ya? Udah. Malam Welcome back. Selamat datang kembali di studio bola yang habis libur 2 minggu. Sebenarnya kita kemarin ada satu video ya teman-teman ya. Itu Karena ada Mamo. bukan karena ada Mamo, karena ternyata terlalu mepet sama Pembukaan agendanya Chelsea itu membership yang lain. dan tiketing. Ya, dan kebetulan kami di sini bukan spesial talent. Iya, Jadi tetap harus kerja benar. gitu, jadi nggak kepegang malah videonya. Sebenarnya udah diedit ya. Itu kita kemarin bahas apa ya, bahas siapa-siapa aja pelatih yang lu mau, siapa pelatih yang lu mau ya intinya. Iya. Pokoknya itu video sebenarnya pembahasannya adalah isinya gimana kalau Xabi Alonso ke Chelsea. Iya. Nah, tapi ternyata keduluan sama yang namanya Xabi Alonso-nya ke Chelsea beneran. Gitu. Jadi ya udah, Kita baru cenayang dia udah declare. itu ada perdebatan sebenarnya justru di situ, setuju dan nggak setuju gitu. Iya, benar. Sekarang kita bahas apa nih, yuk? Hari ini kita bakal bahas yang udah terjadinya, Ya. Xabi Alonso ke Chelsea akhirnya. Iya. Udah gitu kita juga bakal bahas juga yang namanya isu Enzo Maresca yang bakal gantiin Pep yang semakin kencang. Aduh, iya. Yang bahkan lagi. semakin udah here we go statusnya juga kalau dari Fabrizio. Al-Mukarram. Iya, tapi dari web resminya si City belum bilang apa-apa sih Ya sebenarnya. sama kayak kemarin Xabi juga kan Fabrizio duluan. Beda berapa jam gitu kan. Benar. Itu juga sama, kita juga bakal bahas kemenangan semalam. Ya Spurs yang sebenarnya harusnya bisa jadi sesuatu yang menjanjikan kita, atau tiket kita atau pintu kita menuju main di UCL. atau main ya lebih aman main di Eropa. Walaupun sekarang masih ada juga harapan buat main di Eropa walaupun UEL dan UCL. Iya. Ya. Dan juga kita bakal bahas tentang ya squad. Intinya squad ya. Iya, transfer. Yang isunya bakal ada bedol desa teman-teman, karena ada Bener. pemain-pemain yang bakal cabut, ada pemain yang bertahan, dan ada pemain juga yang akan didatangkan. Iya. Gitu. Dan nambahin sedikit, kita akan ngebahas tren Liga Inggris yang musimnya aja ini belum mulai ya. Musim depan tuh belum mulai, tapi serunya udah dari sekarang udah kelihatan. Dramanya udah kelihatan. Drama udah kelihatan. Karena banyak banget pergantian nih. Parah. Ya, Bisa kondisi yang Bisa dibilang nih top 5 atau big six ya. Itu dipegang sama pelatih yang dimana tuh zaman kita masih sekolah dulu itu nonton mereka main itu semua. pemain semua. Iya, sekarang udah ngelatih semua. Udah ngelatih, udah gitu ada juga itu dari Big Six, dan pemain dan tim-tim yang naik ke Premier League juga nggak kalah seru kayaknya. Wah, parah sih. Itu juga seru banget, cuma Iya, mungkin nanti kita bahas sendiri itu. Iya. Karena nggak ada Chelsea-nya, ada Lampardnya tapi nggak ada Chelsea-nya. Betul. Tapi itulah nantilah ya. Nanti Dan gue mau ucapin dulu selamat buat teman-teman yang udah berhasil mengamankan tiketnya. Ya mohon maaf kalau misalnya masih banyak kekurangan dalam penjualan tiket dari Chelsea Indo. Kami selaku pengurus regional masing-masing mohon maaf. Untuk Jakarta, kalau misalnya belum masuk ke grup WhatsApp-nya, boleh komen di bawah. Yang daftar via referral tuh pasti biasanya ketinggalan tuh masuk grup WhatsApp. Iya, pasti tuh. Mau di regional manapun. Jadi jangan lupa buat komen di bawah, biar nanti siapa tahu admin dari regional kalian juga ngebaca. Nah, Entah dari Jakarta, entah dari Tangsel, entah dari Bekasi, entah dari Tangsel tulis Tangsel ya. Iya, Jakarta juga tulis Jakarta. Kalau misalnya emang belum masuk grup WhatsApp ya, karena ntar info-info bakal di sana semua, Wan. Iya. Info ini jadi corong media regional masing-masing nih. Iya. Kita bajak karena mumpung nggak ada Mas Adit. Kita nggak diatur pusat sekarang di sini. Benar. Kita bahas, nggak mau bahas Chelsea juga nggak apa-apa. Dan karena ya mohon maaf juga kalau buat teman-teman yang belum dapat tiket. Gue mau mohon maaf atas 2 poin. Buat teman-teman yang belum bisa secure tiketnya juga. Dan yang kedua, mohon maaf kalau misalnya mungkin dari video audio kita nggak maksimal. Karena kita lagi syutingnya pakai handphone aja. Iya, kita lagi syuting di apartemen Karyo, guys. Karyo orang kaya. Ya, HP-nya iPhone 17. Apartemen di sini. Motor Harley. Coba bayangin. Kemarin ada framing. Apa itu? Katanya pengurus dapat Alphard. Iya. Salah. Ini yang pakai syuting. Enggak lah, gila. Enggak, ini bukan apartemen gue, ini apartemen Wanda malah. Yo. Amin aja, amin. Amin. Ya, habis aja diaminin, enggak sholat kita. Iya, abis ini kan. Abis ini. Iya. Setengah jam aja kita syuting. Ya udah. Jadi langsung masuk ke studio bola. Bye.
Mungkin teman-teman yang di Jakbar tahu ini kita di mana. Tahu banget karena emang ini di jalan utama. Kayak Jakbarnya berasa sih ini. Jakbar banget ini. Benar. Kita bisa ngelihat apa di sini? Gedung OT. Perempatan Cengkareng. Kok makin detail. Kompleks Semanan. Masih sebentar lagi gue digeruduk. Gimana match malam coba? Dari gue ya, gue ngelihatnya bukan lagi-lagi gue nggak mau bilang Chelsea main bagus. Cuma gol keduanya memang bagus, kita harus akuin. Gol pertama. Pertama. Ya, yang long range. Bukan long range, justru gol kedua. Gol kedua, oke, Santos. Karena ini build up. Build up. Gue nggak mau ngelihat gol pertama itu bagus karena itu dicetak sama Enzo Fernandez yang memang punya skill di situ. Oke. Jadi sangat wajar dia melakukan itu. Emang seharusnya dia melakukan itu. Gitu kan gue bilang. Tapi kalau misalnya gol kedua itu harus diapresiasi karena satu yang golin Santos yang harusnya bukan pemain yang diharapkan mencetak gol. Ya karena memang bukan tugas utamanya. Tapi build up-nya keren. Oke, dari Palmer, Neto, umpan jauh, nyebrang, nyebrang lagi dari kiri, lempar ke tengah, baru disambut sama Santos. Nah, itu maksud gua sesuatu yang ternyata ini loh pemain Chelsea masih pada temenan, masih ada chemistry. Iya. Karena selama ini kita lihat Chelsea ini banyak banget salah operan. Bener. Dan ternyata masih bisa juga, ya entah itu beneran bisa apa hoki, kita nggak tahu. But gua harap sih build up yang kayak gitu yang memang katanya kan Chelsea ini emang build from behind ya untuk nyerangnya karena attack in from behind gitu. Dan itu kita ngeliat di gol kedua kemarin. Dan skema itu semoga bisa terus-terusan dipertahankan gitu, maksudnya dikembangin gitu. Jadi tahu nih ujungnya tuh siapa yang bakal finishing. Nah, bukannya unfinished bisnis terus. Iya bener. Apalagi kemarin di final FA tuh, aduh, gua harus to the point nyalahin Jopet. Oke. Di final FA. Terlalu nyari penalti. Wah. Jujur terlalu nyari penalti. Terlalu lemes. Maksudnya kita pernah ngelihat Jopet acak-acak di dalam kotak penalti. Kita pernah ngelihat Liverpool. Iya, kita pernah ngeliat Jopet adu body dengan pemain yang notabene lebih besar dari dia dan he can do it. Cuma menurut gue entah kenapa di pertandingan kemarin walaupun emang ada satu tuh yang si Kusanov yang body charge-nya menurut gue emang over. Cuma definitely penalti aturan. Iya, aturan penalti. Cuma maksud gue kalau kita perhatiin lagi ada pelambatan langkah dari Jopet. Oke. Jadi yang maksud gue sengaja gitu ya. Itu nyarinya itu yang gue gak suka kemarin. Dan ada juga yang gue sempat komen di grup di CSC Jakarta bahwasanya ini kayaknya Adidas bakal dibuang nih sepatu ke tong sampah. Karena dia nggak cuma sekali loh kepleset. Cuma balik lagi kalau misalnya tadi gue ngomong kayak gitu ternyata golnya Semenyo sepatunya sama Jopet. Dan golnya skillful banget sih. Dan golnya itu maksud gue lu final kejebolan kayak gitu harga diri sih. Malu. Di flick begitu sih malu sih. Kalau cuman training ground gitu ya oke lah. Iya oke lah, flick fun flick gitu kan. Cuma kemarin itu di final dan itu jadi gol kemenangan juga. Itu gila sih. Tapi gue bukan bersyukur ya. Harusnya lu bisa main waktu lawan Tottenham gitu loh. Iya benar. Waktu lawan Tottenham mainnya nggak jelek kok. Maksudnya bukan Chelsea yang pas lagi prime mungkin pas kita lagi juara UCL atau kemarin kita main-main bisa di peringkat atas gitu. Emang nggak cara mainnya kayak gitu. Cuma maksud gue di lawan Tottenham kemarin gue ngeliatnya Chelsea bisa main. Dalam kutip gitu aja dulu simpelnya. Nah, kalau misalnya gue terlalu bahasa taktikal kan bukan gue banget ya. Bahasa anak tongkrongan Chelsea bisa main. Gitu. Kalau dari gue. Dan ya walaupun masih kejebolan satu juga, nggak jadi clean sheet juga. Tapi ya overall oke. Dan kerennya lagi, kenapa itu jadi nilai plusnya lagi, itu masih dipegang sama McFarlane. Itu. Jadi maksud gue pemain kita masih punya ini kok masih sangat punya. Sayangkan lawan City kenapa nggak kayak lawan Tottenham. Nah itu. Padahal City juga lawan kita main hati-hati loh. Jelek. Hitungan hati-hati banget. Jelek dia, nggak kayak biasanya. 4-2-4-nya dia tuh nggak kayak match sebelumnya gitu. Works, Doku nggak bisa lewat kok. Iya, dan dia tuh ada momen ketika Haaland itu yang kesel banget sama Cherky yang kayak lu nggak pernah ngoper gua gitu.
ngobrol lama banget lah Ngobrol kasarnya lama. gitu, dan malah ngelebar juga operannya kan. Iya. Itu maksudnya City nggak bermain bagus di situ, dan abis kita kejebolan kalau lu perhatiin, kita bisa nyerang kok. Iya. Sebenarnya intensitas kita nyerang tuh sering sebenarnya. Tapi yang gue lihat malah kenapa kita mainnya kayak timnas di masa kelam gitu loh. Oper belakang, aduh. Buat apa? Iya. Kan? Dan untungnya tidak terjadi lagi kalau Tottenham, walaupun udah nggak ada efeknya karena ya juga di pertandingan lain City kalah sama Bournemouth. Nah, sebelum pertandingan semalam itu yang Bournemouth lawan City dan Chelsea lawan Spurs, itu Chelsea masih punya peluang untuk lolos zona Liga Champions, walaupun cuma 2-3%. Karena harus dengan banyak titik-titik nih, banyak term condition. Kayak misalkan Aston Villa mesti kalah sama City di pekan terakhir, dan Aston Villa mesti juara Europa League. Gitu. Terus Bournemouth mesti seri lawan City, dan di game terakhir dia nggak menang. Betul. Dan Brighton juga lawan MU nanti harus kalah atau seri supaya Chelsea harus menang 2 game beruntun terakhir lawan Spurs sama Sunderland. Itu kalau itu semua kejadi skenario-nya, Chelsea bisa lolos Liga Champions. Cuman karena Bournemouth berhasil menahan imbang City, ya akhirnya peluang kita ke UCL fix nggak ada. Sudah tidak ada peluang lagi. Kita tinggal punya peluang untuk main di Eropa. Main di Eropa League atau P3. Iya, Eropa League atau Liga Melon. Dan gue nggak tahu kenapa ya. Kayaknya semenjak ada Conference League nih, yang Liga Melon, itu ngelihat kayaknya Eropa League kayaknya isoki aja dah. Gitu loh. Kayak nggak apa-apa dah gitu. Bukan kayaknya nggak apa-apa. Justru gue malah ngeliat harganya hilang. Apa tuh? Harganya WL hilang. Hilang. Sekarang yang lagi jadi tontonan justru malah UCL dan WCL. Iya. Karena UCL emang top tier-nya. WCL itu tim-tim unik. Iya, tim-tim yang antah-berantah. Cuma exposure WL menurut gua makin kelihatan gitu loh. Kalau gua ngeliatnya terbalik loh. Kemarin sih WL ketekan gitu. WL ketekan jujur sama WCL. Jadi kayak kedempet, ngerti gak sih lo? Kayak mendingan WL dilebarin sekalian. Iya. Karena gua ngelihatnya di WL ini lagi-lagi fans yang tim yang punya fanbase yang fanatik kreatif gitu, itu di WL semua kebanyakan. Kayak zaman dulu kan ada Lech Poznan. Terus juga ada Legia Warsawa juga. Pokoknya yang bikin kode-kode gede gitu kan. Copenhagen, Jerman ajaib kayak Freiburg gitu. Iya gitu. Dan finalnya pun juga ada Aston Villa kan yang lawan Freiburg kayak gitu. Jadi menurut gua kayak Chelsea kalau bisa jangan kasta ketiga deh kalau gitu. Udah pernah juga. Iya. Kan kalau kemarin kan alasannya ngelengkapin. Bener. Karena nambahin dah ya. Jangan nambahin dah. Enggak, maksudnya kalau yang WCL jangan tambahin lagi, udah cukup. Iya. Karena maksudnya kita menang WCL juga nggak seberapa wow gitu kan. Dan ngeliatnya kayak Europa League ternyata nggak sejelek itulah, karena kalau buat CV-nya Sabi ya yang belum pernah juara, yang hampir juara UEL kalah sama Atlanta 1,8%. Jadi gue ngelihatnya berarti Chelsea tinggal pakai 2 skenario lagi. Pertama berikutnya adalah menang lawan Sunderland di game terakhir, sama Brighton minimal nggak menang. Minimal seri on MU gitu. Nanti kita dipastikan bisa lolos ke Europa League. Betul. Tuh guys ya. Itulah kira-kira. Dan maksud gue juga kayaknya bukan sesuatu yang buruk juga kalau misalnya konsep bedol desa ini bakal dilakuin sama Sabi untuk main di WL. Pemain-pemain baru ini dikasih jadwal padat. Yang penting padat dulu nih. Kalau di UCL takutnya malah nggak jauh. Benar. Takutnya di UCL dengan konsep tim yang di restart, dengan tim yang benar-benar dirombak, mainin di UCL malah jadi nggak jauh. 8-2 lagi nanti. Nah, ada katakanlah 8-2 lagi, atau benar-benar malah nggak lolos fase grup. Nanti ya karena emang belum ada chemistry-nya. Tapi di WL itu jadi ajang bener-bener ajang inilah. Nah itu maksud gua itu. Stress test lah WL nih. Lu bayangin musim kemarin kita game pertama langsung tandang ke Allianz. Nah, lu bayangin itu. Langsung gua bunuh diri. Itu aku minta maaf sebelumnya karena kan untuk kocokan UCL itu sebenarnya yang paling mendekati 80% bener mulut saya. Iya. Kan lu bilang ini kan computerized. Jadi kalau kalian lihat videonya ya, ini kan computerized. Ya kan ini bisa diacak-acak. Benar. Sama sistemnya UEFA. Dan kalau mau bikin acara Chelsea akan ketemu ini. Kalau masalah mau rame nih tontonan. Bener ketemu semua. Ya bukan masalah rame. Lolosnya sulit. Nah, tapi kan lolos. Iya sih lolos.
Oh, ketemu PSG juga langsung. Lawan anjay, robot. Anjay. PSG sih harusnya menang sih di final nanti sih. Kalau ngeliat dari cara dia Harus. lawan Munchen, cara dia lawan Chelsea sih Biar menang harusnya. Biar cuman piala kuping gede di London aja. Di London aja, Chelsea aja di London. Iya, di London, di Chelsea, yang London barat aja. Timur ntar asik dia. Asik sendiri. Oh, timur, Utara ntar asik sendiri ntar. Kayak sekarang. Ya gitulah. Sekarang juga mereka lagi asik sendiri nih. Nggak ada yang nyelamatin. Chick Hicks. Kalau di film Cars Chick Hicks. Juara tapi gak ada yang nyelamatin. Iya. Konfetinya ditembak Tembak dia sendiri ke arah. Kalau konfeti bisa ke atas biar Jepang kan ditembakin ke muka tar. Kasian banget sih. Tiba-tiba Arsenal pas lagi selebrasi di Selhurst Park di kandangnya Crystal Palace. Kalau nggak salah itu nanti dari pihak London, dari Pemprov London, dari Pemda London itu mau bikin ini lockdown. Jadi nggak boleh. Kan biasanya kan kalau mau parade itu kan jalan di blok ya? Di blok. Emang nggak boleh. Bukan boleh. Boleh. Cuman lewat protokol biasa. Ini ada bisa Arsenal tapi orang mau kerja nih. Seru banget tuh. Itu kayak ini gak sih? Apa? Pawai Persija 2018. Kagak lah tuh di blok anjir. Ada orang lewat. Itu The Jack. Yang motor Itu lewat di karena Jack. itu masih di Jack. Ini gitu. Gua Oh, kira- kalau yang di Sudirman, Yang di Sudirman nggak di blok. enggak Sudirman di blok. Tapi yang bawahnya itu yang mau ke Ben Hill sama yang ke Palmerah masih dibuka. Iya, jadi masih ada yang lewat-lewat. Masih lewat. Itu lucu sih. Itu lucu. Gitu, guys. Bandung sih yang lebih seru kalau konvoy mah. Pawai juara mah. 3 kali lagi ntar lagi. Asam coba. Bayangin jadi gua coba. Lihat Arsenal juara, Persib juara 3 kali. Aduh. Tapi deserve lah Persib lah. Bas Sabi. Enggak, Sabi. tapi deserve kan? Bas Enggak, Sabi. lu objektifnya sebagai pengamat bola deserve kan? Gua kalau di sini kan muka gua Chelsea, Pak. Kalau di TikTok baru. Iya enggak, tapi deserve enggak menurut lu? Dikit aja. Borneo gimana ya? Hah? Borneo aja lah. Borneo mungkin, cuma ngelihat 2 kali remontada sih serem. Nah, itu bahasan lagi tuh. Sorry nih fans Persib Bandung. Gua banyak pemikiran subjektifnya. Jadi bakal bias. Tapi kayaknya kita sesekali bahas seru karena gue picking. Ada Viking mendok. Iya, gue apa ya? Jujur sama kasus kayak Chelsea. Apa? Suka jersinya, birunya. Gitu loh. Persela juga biru sih Persela. Biru muda. Gue ingetnya City kalau Persela tuh. Iya. Mati nih gue di sini. Sabi dong, Mbak Sabi. Mbak Sabi ya. Jadi pokoknya ya match gitulah. Menurut kalian gimana? Oh iya. Apakah Tottenhamnya aja yang main jelek? Iya. Atau Chelsea emang, nah itu loh Chelsea gimana gitu. Nah gitu ya. Apa udah siap lihat Tottenham bakal main di Championship musim depan? Parah banget sih ya. Stadionnya gede banget, mewah. Tukeran dulu aja begitu ya buat tahun depan ya? Hah? Tukeran aja dulu padahal ya tahun depan ya? Boleh. Iya kan? Boleh. Termewah kedua setelah Wembley loh. Iya, karena emang paling modern juga kan dia. Iya. Dia paling muda umur stadionnya. Dan dia bisa dipakai buat ini American football, rugby. Iya. Karena emang gede banget. Iya, gede. Cuma mainnya di Championship. Kalau kalah lagi kan? Iya, kalah lagi. Nggak ngaruh sama yang di bawahnya menang dia seri atau mana sih? Pokoknya West Ham. Kalau West Ham menang, udah. West Ham menang dia gede sih. Mau dia menang mau dia kalah. Ngeri banget anjir. Serius? Bukan nih gua. Coba buka deh bentar deh. Iya, jadi Tottenham itu tinggal nunggu gamenya West Ham besok. Game week 38. Game week kan, barengan Iya. kan. Sorry. Enggak dong, harusnya. Sorry, iya. Masih bisa selamat kan dia? Bisa selamat. Kalau di game terakhir dia dia harus menang. Iya, dia harus menang. Seri deh. Jadi nggak bisa kalau gol ini. defense ini berapa? Iya, jauh 65-57. Tuh, Dia harus menang. Spurs harus menang di game terakhir. Spurs harus menang. Spurs harus menang ya teman-teman ya. Iya, bedanya 2 poin doang. Dan game terakhir Spurs itu lawan Everton. Berat. West Ham lawan Leeds. Berat. Sulit. Berat dua-duanya sih. Hmm. Berat dua-duanya. Cuman gue ngebayangin jadi fans Arsenal ya. Di musim mereka juara, barengan dengan di musim Spurs degradasi. Aduh. Yang itu exposure-nya lebih ngeliat ke Spurs. Iya. Kayak aku juara loh. Demi Bodoh. video di Instagram gua buka. Ya, lebih banyak beritain Spurs. Iya. Serius. Seriusan.
satu-satunya video Arsenal juara itu celebration pemainnya yang nonton bareng. Ya itu doang. Itu doang. Iya Yang sih. lewat di gua. Iya bener. Jahat lu itu. Apa mungkin gara-gara Chelsea lawannya Spurs kemarin lawannya Chelsea? Iya, Gua nggak tahu. Madu kan masih itu. Gua nggak tahu Hmm. cuma gua kan nggak follow La Liga ya. Gua nggak follow La Liga. Barca kemarin angkat piala juara Liga sama Munchen kemarin angkat piala itu berarti lebih banyak. Oke. Gitu aja. Ya udah kalian gak diharapin ada di dunia, tahu nggak? Fans Arsenal. Apalah 22 tahun ya. Lama banget cuy. Kita juga berapa belas tahun sih? 10. 10. Besok 11 kalau nggak jadi. Kita 10. Oh iya, sekarang 9. Kan 2017. Yang udah sih Chelsea 10 tahun sekali pasti juara. Itu dia. Cuma yang pertama, ya kita harus akuin sedikit ada data ternyata kalau Arsenal 22 tahun nggak juara, katanya City gitu-gitu, Chelsea 50 tahun nggak juara. Iya sih di Premier League emang lu duluan sih. Cuma kan habis di modern footballnya 22 tahun di modern football sih udah aneh. Itu aja. Kayak nggak berkembang. Cuman kita masuk sama omongan lo dikit ya. Apakah nanti Chelsea bakal berbicara banyak di musim depan? Sebenarnya kayak tadi gue udah bilang di awal ya. Ini kayak cuman Premier League yang musim depan belum mulai aja tuh udah seru. Serunya tuh udah kelihatan dari sekarang. Lu bayangin MU, Carrick, ya. 2 tahun. Enggak, maksudnya musim depan ya. Kontraknya 2 tahun katanya kan? Gua kontraknya 2 tahun. Enggak, maksud gua lebih fokus ke MU dengan siapa. Ya, MU dengan siapa ya. MU sama Carrick. Ya. Chelsea sama Xabi Alonso. Arsenal sama Arteta. Ya. Liverpool masih sama Arne Slot. Ya. Sampai saat ini. Kita nggak tahu terakhir musim gimana. City Pep dengan dipastikan cabut Enzo Maresca. Bersama Enzo Maresca. Yang ini juga jadi intrik ternyata. Dan poin gue adalah dengan tidak adanya Pep Guardiola, ya ini membuat peta persaingan, wah nyebar, nggak bakal, kan dulu kan kayak kalau nggak City siapa ya dulu top 3 misalkan kayak. Pokoknya gini, kalau dulu pas zamannya masih Liverpool di klub. Oh iya. Klub di Liverpool. Juara Liga Inggris itu kalau nggak City Liverpool. Ya. Kalau nggak City Liverpool Chelsea. Nah sekarang nggak nih udah nggak bisa. Liverpool main jelek, City juara. City main jelek, Liverpool juara. Dua-duanya main jelek, Chelsea juara. Iya. Kan tadi gitu tuh Liga Inggris. Benar. Ini sekarang udah nggak ada nih. Iya. Udah nggak ada. Dan fun fact lagi dari tahun 2018 sampai 2025 kemarin, ya itu Piala Liga Inggris cuma pindah-pindah dari Manchester, Liverpool, Carabao. Oh, Piala Liga Inggris. Iya. Iya, Manchester. Iya, dari Manchester. Baru 2026 ini ke London lagi. Bagian gitu. utara. Utara tapi sayangnya. Yang itu setelah ini 22 tahun lagi baru juara lagi. Juara Carabao. Juara FA Cup. Pramusim. Enggak, yang ngeselinnya apa? Dia mah Community Shield dihitung. Emang apa? Besok kan dia ikut Community Shield besok. Ya kan? Dihitung sama dia tuh kata dia mah major trophy katanya. Community Shield dihitung sama dia. Major trophy. Sian sih. Gua aja nggak nganggap Carabao piala. Anjay. Makanya gua kemarin Carabao nggak lolos ya udah. Ya. Tapi FA Cup tuh lebih sakit karena FA Cup sih kalau di Inggris ya tertua. Itu pride-nya di situ. Walaupun sebenarnya piala liganya itu ada di Carabao. Iya benar. Dan kalau FA Cup lebih ke swasta justru malah. Tapi FA Cup lebih mahal gitu loh. FA Cup itu lebih prestis karena itu adalah salah satu turnamen tertua turnamen tertua di bumi. Salah satu bentuk perlawanan antara kaum borjuis dengan proletar. Proletar. Jadi orang-orang kayak gue nih mau memerangi kaum prekaryo. Stop ya. Gue proletar kok, gue bersama masyarakat. Gue kelas pekerja. Gue juga pekerja banget. Pekerja tambang. Gitu. Pekerja sawit. Tapi kalau Xabi, misalkan nih, ya kan, udah jadi pelatih. Siapa yang menurut lo harus dikeluarin? Garnacho, oke. Terus? Mudrik. Delap. Nah itu gue mau ngomong Delap. Terus? Back rombak. Center back abisin. Chalobah cabut dong? Chalobah cabut aja. Iya. Cabut. Terus? Karena kita Kim Min Jae aja pakainya. Oke, Kalobah jangan, Kalobah stay, oke. Kalobah stay. Colwill, oh iya. Colwill stay, harus stay. Ya terus. Karena maksud gua kemarin ada beberapa kali ada pas Colwill
apa ya, pascal wheel ada, belakang lebih Parah. Lebih aman. enggak aman, kalau dibilang aman ya masih belum stabil, tapi Sosok lebih tenang. leadership. Lebih Ya, tenang. ada Gua sosok ngeliat lebih leadership tenang. di belakang. Kalau untuk di back sayap kayaknya nggak usah dirombak. Karena sebenarnya kita selalu kecolongan di center back. Oke. Pada akhirnya. Karena kita gini, kita punya back sayap yang punya track record ngantongin pemain-pemain serem. Ya kan? Udah battle proven lah. Ibaratnya gitu. Kecuali mungkin nantinya Gustaf itu bisa di Lego dengan yang lain. Oke. Tapi gue jujur belum nemu nama right back yang oke untuk barengin James. Ya, karena kan James juga sebenarnya bisa sering kali main di center back atau bahkan CDM. Iya. Nah, Gustaf lagi bagus-bagus banget. Lagi busuk-busuk banget. Blunder bikin penalti. Inkonsistensinya nggak terlalu sering menurut gua. Iya, tapi sekali parah. Tapi sekalinya ini di match-match yang krusial gitu loh. Iya, paham gua. Sekalinya inkonsisten di match-match yang aneh gitu loh. Yang lu nggak harusnya main kayak gini loh gitu loh. Kayak contoh kita bisa ngelihat dia bahkan di satu pertandingan yang sama. Kita ngeliat dia di PSG waktu kita di Paris. Main di Paris ya kan. Dia golin. Bukan asis ya? Dia golin dong. Dia golin. Asis. Kan Gustaf Palmer golin. 2 sama satu lagi Jopet. Di Paris. Ini di Paris. Oh, di Paris. Oh, Di Paris. sorry. Gue pikir yang di Club World Cup. Di Paris, yang di Paris. Dia golin kan? Golin. Dia golin, dia cari ruangnya bagus. Bener. Habis itu berantakan di belakangnya. Di satu match yang sama loh, Habis itu bayangin. udah kacak sama Kvara. Ya enggak, kalau itu Varane mau jago banget coy. Itu siapa gak diacak-acak sama dia di musim ini di UCL? Siapa yang enggak? Gabriel dong belum ketemu. Bukan. Kan Timber cedera Timber. Berarti Ben White. Ben White ketemu ke Farah sih. Hah? Satu napas. Ada satu nama yang lu belum sebut. Siapa? Lu nggak pengen orang ini cabut? Robert Sanchez. Enggak sih. Enggak. Enggak. Anomali kalau dukung Robert Sanchez. Enggak. Pertama pakai helm 2 game kemarin. Timpa sama lebih bagus. Oh, berarti sebagai Jangan kasih cabut. cadangan. Iya. Karena Flip Jorgensen lebih layak cabut. Karena gue langsung aja nih ya. Dari beberapa pemain yang diincar sama Xabi Alonso di bagian kiper, ini gue setuju sudah Premier League proven. Karena dia mengejar kiper asal Belanda yang bermain Anatoly Trubin? Bukan. Oh, Verbruggen. Rovel. Kiper Belanda yang main di Sunderland. Itu dari segi clean sheet, yang main FPL pasti setuju deh. Sunderland itu suka buat clean sheet dan ditambah lagi dia bonus poinnya tuh besar. Artinya emang dia dari segi save sama interceptionnya tuh bagus banget. Dan ini ini adalah visual dari waktu Arsenal melihat Raya di Brentford. Oke. Gitu. Jadi menurut gue ini pas nih kalau misalkan Rovel jadi salah satu kandidat yang diambil sama Xabi Alonso atau kiper Brighton, Verbruggen. Iya, Verbruggen itu. Verbruggen Masih sih muda, 23 tahun. Itu. Premier League proven juga. Tapi kita ambil Robert Sanchez dari mana gue tanya? Itu aja. Aku bosan Brighton Mark. Kita dua itu guys, yang lagi diincar sama Xabi Alonso. Itu. Nah, terus di bagian defender. Bukan, sebenarnya lengkap sih. Oke. Karena dia jadi gini, ada perbedaan yang paling signifikan dari pengumuman Xabi Alonso waktu menjadi pelatih Chelsea. Jadi Chelsea mengungkapkan bahwa Xabi Alonso bukan hanya head coach. Oke. Tapi sebagai manajer. Oke. Nah, bedanya apa sih antara manajer dengan head coach? Nah, itu. Nah, jadi intinya adalah manajer itu punya semua wewenang head coach dari segi permainan, taktikal, terus juga dalam lapangan, even di luar lapangan, ya masih gameplay ya. Itu semua manajer punya. Ditambah lagi manajer itu punya off the pitch atau bisa kita bilang kayak wewenang yang lebih dalam hal-hal non teknis sepak bola. Contoh Transfer pemain. ya, endorsement ya. Dia bukan sebagai cuman ngomong doang, nggak cuma endorse doang, tapi dia sebagai salah satu decision maker. Bisa. Tapi tetap keputusan tantangannya dia kembali. Tetap.
Itu fakta paling, maksud gue di akhir musim kemarin tuh fakta yang paling gue nggak mau denger sebenarnya. Iya, tapi ini Xabi Alonso sudah lebih kuat posisinya. Harusnya. Jadi nggak cuma bertanggung tangan pada sporting director kayak Paul Stanley sama Josil. Sekarang nggak, tenang aja. Karena manajer itu tugasnya memang lebih ke sana. Jadi apa yang dipunya head coach itu sudah pasti punya manajer, ditambah lagi ada wewenang-wewenang yang ditambah bikin dia makin luas lagi. Contoh juga perihal ini, Kegiatan pemain di luar latihan? Bukan. Itu Iya dong. Itu ya. Biar gak ada kasus kayak putus cinta terus galau. Iya, itu ya. Sama ini. Manajer itu harus memikirkan ini visi tim ini Mau dibawa selama 4 tahun masa kontrak dia itu mau dibawa kemana? Ya. Karena sudah termaktub dalam perjanjian kontrak Xabi Alonso 4 tahun. Nah, dalam 3 tahun Blue Call minta Chelsea juara Premier League. Kayak gitu. Jadi ini mirip kayak apa yang dilakukan sama Arteta di Arsenal, Unai Emery di Aston Villa, dan Pep Guardiola di Manchester City. Kayak gitu, guys. Jadi kita kalau ya syukur-syukur musim depan udah juara Premier League ya. Ya. Itu targetnya 3 tahun, guys, sebenarnya. Tahun depan sih bisa harusnya. Bisa ya? Nah, gitu. Kalau kita nggak main di Eropa lebih masuk akal. Iya sih. Ditambah nggak ada Pep. Gua nggak tahu kenapa kalau nggak ada Pep tuh kayak lebih tenang. Kayak random aja gitu, kayak wah seru nih semua. Kali kita membodoh bersama. Nggak terlalu ukur. Ngangsu. Iya. Ngangsu air bareng-bareng nih udah nih. Bener. Kalau kemarin yang kan yang nopang tuh City mulu kan. Bener. Ini udah kita dongkrak Premier League bareng-bareng nih. Iya. Ya, Arsenal nggak diajak tapi males. Gak tau kenapa gue benci banget sama Arsenal. Benci banget gue Arsenal. Iya. Padahal kan sebenarnya kan rival tradisionalnya Chelsea itu kan Leeds kan. WSM. Tradisional kan Leeds sebenarnya. Leeds United kan emang fansnya dari fans Yorkshire. itu udah ngaco banget gitu. Iya. Cuma nggak tahu kenapa kalau di Indonesia kita lebih benci sama Arsenal. Iya, bukan kita doang sih, banyak yang benci dia. Kemarin sih waktu kita acara terakhirnya Heineken sih satu venue benci mereka sih. Iya. Pas Arsenal disebutin mana fans Arsenal di UIN. Waktu fansnya Munchen tepuk tangan loh kita. Banget. Ya kan? Liverpool kita masih ngobrol bahkan. Liverpool rangkul-rangkulan. Arsenal di UIN anjay. Tapi posisi mereka duduk juga kayaknya mempengaruhi tuh kalau kemarin sih. Maksudnya ngerti nggak sih kita rame-rame? Oh, dari belakang. Ya mereka kayak misahin diri sendiri gitu, malah Yeah. berlindung di balik Barca gitu. Karena gini, bukan karena maksudnya lucunya setelah mereka dipastikan angkat piala atau juara itu ada satu akun yang dia nyebut apa ya, nge-compile hal-hal janggal Arsenal dari awal musim sampai akhir musim. Dari game lawan MU banyak yang aneh, game lawan Chelsea ya yang Joao Pedro di apa tonjok apa sikut sih jatuhnya tuh, tonjok yang pemain kita dirangkul-rangkul ya. Tuh ada tuh kompal-kompalnya dari 38 game itu mungkin hampir semuanya tuh setiap match ada keanehan gitu. Dan yang paling parahnya sih ya itu terakhir kayak Havertz, kok bisa sliding kayak gitu nggak kartu merah? Kok bisa? Ini PGMO Anda nggak perlu dong saya suruh baca peraturan lagi. Ya Arsenal dibantu papa ya. Wih. Yang juara 2018 itu. Nggak ada buktinya anjir. Rame. Yeah. Sama yang sekarang juga dibantu papa. Tapi yang sekarang papanya lebih serem. Nggak mau ngomong gua. Nggak mau ngomong. Itu bang. Kalah papa aja itu. Nggak mau ngomong gua. Di Indonesia udah gak ada yang bersih mas. Siapapun yang juara. Makanya kok bisa remontada. Aneh banget. Kalah papa. Kok bisa remontada? Katanya mainnya bersih ya. Waktu kemarin remontada lagi sama PSM. Ya, kok bisa counter gitu? Emang Tom Haye jago aja. Enggak, kok kiper PSM gimana aja? Jauh tuh bolanya. Beda. Iya itu subjektif sih. Itu subjektif. Itu bolanya jauh pak itu. Bolanya ngagetin. Nukiknya. Enggak, ini apa? Edison Noten 5 menit, kok jadi 7 menit? Ya udah. Ya kita ya anggap aja Qatar. Ya udahlah. Hat-trick jarang-jarang nih ini. Musim depan juga enggak lagi kayaknya. Selamat. Baling juara. Ya. Belum selamat lah, Borneo masih main. Borneo masih main. Oh iya. Tapi Borneo kalah head to head kan kalau Persib. Ya makanya ini mesti kalah.
Mesti kalah Persib di harus Bandung kalah. dengan Persijap, Borneo menang. Tapi Sulit. kalah di Bandung sama Persijap itu udah aneh sih. Iya. Itu Borneo papahnya siapa gue nggak tahu deh kalau kalau bisa Persib kalah lawan Persijap di Bandung, Iya. ya kan? Itu papahnya Borneo siapa? Ya, Seru, yang mau nonton di GBLA hati-hati di jalan. Hati-hati teman-teman ya. Karena Karena gue dengar teman gue dari Bogor pun juga mau touring ke sana. banyak Banyak. teman-teman hampir semuanya yang mungkin lagi merantau atau emang bener-bener mungkin lo orang Jakarta atau Bekasi yang emang sukanya lebih ke Persib. Iya. Itu banyak banget yang mau ikutan ke sana. Hati-hati karena pasti bakal overcrowd banget. Iya. Buat yang plat B mau liburan ke Bandung, tahan dulu. Saran gua. Gue ngomong ah. Plat B tahan dulu. Kalau enggak kalian liburannya pakai baju Persib. Tahan dulu lah. Enggak, maksudnya sebenarnya kita bisa ngeliat kok sebenarnya fanbase di Indonesia untuk lokal banyak yang udah dewasa. Cuma balik lagi karena kita ada 230 oknum aja. 240 juta jiwa itu banyak banget coy. Iya. Gitu loh. Jadi ya banyak yang beres, banyak juga yang ngaco. Gitu loh. Nah, udah. Itu lagi sedikit pengumuman, kita balik lagi ke Chelsea. Iya. Kalau lu siapa yang berharap cabut? Oh enggak, kita juga harus appreciate ya ke Xabi Alonso. Apa tuh? McFarlane. Dia ternyata tidak dilepas begitu saja atau tidak dikembalikan ke akademi. Melainkan McFarlane akan tetap bersama tim utama. Asisten manajer Xabi Alonso. Asistennya dia nggak bawa tim sendiri ya. Gak kayak Sintayong kemarin bawa satu tim penuh. Timnya dia semua. Oh iya. Iyalah. Cuma ada 3 orang dari staff sekarang yang tetap dipanggil sama Xabi Alonso. Satu McFarlane, ada lagi Cueva, pelatih pelatih set piece, sama lagi Ben Roberts, dia pelatih kiper. Gitu. Dan yang walaupun appreciate tapi sangat disayangkan kita masih belum memiliki pelatih pertahanan. Iya. Sampai saat ini belum ada, teman-teman. Jadi tapi ini ada 4 orang nih yang dibawa sama Xabi Alonso. Siapa tuh? Tolong baca ya. Itu adalah Sebastian Parilla. Oke. Dia asisten manajer yang paling dipercaya sama Xabi Alonso, yang sudah bersama dengan Xabi Alonso dari zaman di Leverkusen dan di Real Madrid. Dari Argentina. Yang berikutnya ada Alberto Encinas. Ya, dia bekas dari Barca dan juga dan dia sempat jadi asistennya di Madrid. Lalu ada Bernat Labien. Nah, ini sebagai tactical analis, pelatih analis dan dia mempunyai license UEFA Pro License di usia 21 tahun. Hah? Jadi orang pun 21 dia main bola, dia emang nyarinya UEFA Pro License. UEFA Pro License di umur 21 tahun. Iya. Sekarang umurnya 21. Gokil. Umurnya. Tambah lagi ada Ismael Kamenforte, fitness coach dari Madrid, orang timnas Denmark dan Leverkusen. Belum ada pelatih kickback, belum ada. Tapi fitness itu juga ngaruh sih. Semoga efeknya berasa ya. Iya. Karena seringkali pemain 2 tahun ke belakang pemain Chelsea gampang banget cedera. Bener. Semoga ada perkembangan. Nah, itu tadilah senang-senangnya yang kita bahas ya tentang kedatangan Xabi Alonso dan chance Chelsea main di Eropa. Ya. Walaupun kasta kedua atau ketiga. Sekarang yang mau gue bahas mungkin sedikit tentang Enzo Maresca yang pindah ke City. Ini gak ada Chelsea-nya, tapi layak. Kenapa gue bilang gak ada Chelsea tapi layak dibahas? Karena bakalan ada lawsuit yang mungkin bakal diajukan oleh Bluco. Yang menuntut untuk City tetap membayar kompensasi ke Chelsea. Itu gimana sih maksudnya? Mungkin teman-teman nggak ngerti nih, kok perasaan kemarin udah dilepas kontrak, kok masih harus bayar kompensasi, kok bisa dituntut? Nah, itu gimana, Wan? Yang lu baca, Wan? Dari dulu deh. Karena menurut dari gua, kalau dari hasil yang gue baca-baca ya teman-teman ya, sebenarnya pada akhirnya ini mirip sama adanya kemungkinan di mana Chelsea itu dijadikan batu loncatan, tangga pijakan, stepping stone yang mengarah pada pengkhianatan. Cuma balik lagi ini bukan perdata ya, jadi kayak nggak bukan, jadi mungkin agak berat. Tapi kalau gue ngelihat pribadi dari gue, jujur janggal tuntutannya.
Gue bukan nggak membelain tim sendiri, tapi ini berat untuk dimenangin sama Chelsea. Iya. Tentuan ini berat sama Chelsea karena balik lagi ini semua subjektif. Oke. Tapi kalau misalnya bisa dibuktikan, ya ini kita menangan besar secara finansial pastinya. Berarti kompensasinya Maresca bisa dibalikin lah ya beberapa kali gitu kali ya. Bahkan City harus bayar kompensasi ke Chelsea. Oke. Oh ini berarti sama kayak kasusnya Crystal Palace. Kalau misalkan Arsenal juara, itu ada 10 juta pounds yang harus dibayar ke Crystal Palace dari Arsenal. Oh itu kan pemain kan? Karena Eze, iya. Karena itu kan kalau itu kan kontraknya Eze. Kalau ini sebenarnya apa ya? Gue ngelihatnya pada akhirnya, ini tuh Enzo Maresca ya. Di beberapa match terakhir Chelsea jelek itu by design. Oh, konspirasi. Konspirasi lagi. Gitu. Cuma kalau misalnya apakah ada yang dilanggar, setahu gua kalau misalnya kemarin dari klausul pemecatan atau pemutusan kontrak itu nggak ada harusnya. Oke. Ya kan? Karena kita nggak nyebutin di situ, nggak disebutin atau nggak dijelasin apakah ada gardening leave. Lo nggak boleh ngelatih dulu berapa lama atau nggak boleh ngelatih tim Liga Inggris berapa lama. Iya. Itu nggak ada. Ya, setahu gua nggak ada. But correct me if I'm wrong. Kompensasi juga sudah dibayarkan sebenarnya, tapi Enzo Maresca tidak mengambil yang 11 juta itu. Tahu nggak lo kasus itu? Oh iya, tahu. Ya kan itu kan dia yang memutuskan untuk nggak ngambil. Jadi gue nggak tahu nih Chelsea kesalahannya di mana gitu loh. Maksudnya poin melemahkannya di mana? Atau poin sesuatu poin yang bisa jadi tuntutan ke City-nya tuh di mana, itu gue nggak bisa tahu. Kalau gue sih sebenarnya ini aja ya, straight. Gue bilang kalau memang Enzo Maresca mau menggantikan Pep di City, kalimat yang akan gue bilang adalah dia well deserved. Oh, lu malah dukung ya? Dukung gue. Karena menurut gue siapapun yang pemain yang habis dari Chelsea, gue pengennya sih dia punya kematangan karir yang menanjak gitu. Karena itu yang gue tidak lihat di Hazard sebenarnya, kasihan. Hazard sih kayaknya emang kelakuan dianya sih. Iya, dia kaget di Chelsea santai, ketika di Madrid ternyata dar-der-dor gimana gitu, cedera juga kan. Tapi intinya Enzo Maresca ini punya legacy ya. Punya legacy ke Chelsea sejak zaman Beluko, yang dimana ini diiyakan sama Xabi Alonso. Ya. Xabi bilang bahwa ini tuh sebenarnya udah punya pattern, udah punya filosofi nih, tinggal gue terusin aja. Karena kan Xabi Alonso ini kan sistemnya emang dia punya filosofi kan bermainnya kan. Nah jadi sebenarnya tuh dia cuma mau les aja dari apa yang udah ada. Oke. Jadi sebenarnya Enzo Maresca ini guys, kalau kita lihat dia kayak pakai quote-unquote kayak jahat atau apa gitu, itu terserah kalian mau bilang itu. Cuman gue bilang di Beluko era dia yang bikin fondasi. Dia punya fondasi. Terlihat perbedaannya ketika pas zaman Pochettino, yang kita lihat emang kayaknya Chelsea cocoknya begini nih mainnya nih kan. Nanti pas Maresca, wah cocoknya begini. Oke. Gitu kalau gua ya. Makanya gua sangat menyayangkan waktu Maresca dicabut, kayak lagi-lagi ini kita mesti diminta sabar dulu, tapi karena emang udah kondisi mendesak harus cabut. Ketika dia mendapatkan yang lebih baik kayak Manchester City gitu, ya udah gue bilang sih bukan traitor ya kalau gue bilang ya. Oh lu bukan traitor ya. Oke. Nah itu kita lempar lagi ke teman-teman. Nah gitu ya guys. Gimana komentarnya? Gue udah siap nih dia malamnya kayak episode sebelumnya. Stres lo. Iya stres. Udah ada yang bilang apaan F1 siaran jadul. Hah? Iya. Gue belum baca gue. Lu kita tuh sebenarnya daripada Chelsea, kita lebih baik bahas F1 serius deh. Iya sih. Percaya deh, kalau lu ada yang setuju aja, 4 orang yang setuju bahas F1, kok bisa lebih matang di F1 daripada di Chelsea. Itu dia. Gantian gue sebagai ini doang, suara 2 doang. Nah, itu. Jadi gitu teman-teman, kira-kira video untuk episode kali ini. Oke, thank you guys. Mohon maaf atas kekurangan teknisnya, audio videonya, semoga oke dan layak ditonton. Jangan lupa komentar-komentar perdebatan kalian jangan dihentikan, lanjutkan di bawah. Ya, siapa yang akan cabut, siapa yang harusnya masuk, bagaimana nanti Xabi Alonso. Enggak, jangan diskusi, debat aja. Seruan debat. Gue diskusi bilang. Enggak, pakai kata-kata kasar enggak apa-apa, serius. Diskusi boleh kasar, yang penting habis itu love lagi. Samper-samperan, pukul-pukulan enggak apa-apa. Kok kriminal? Siapa yang layak cabut, siapa yang layak bertahan, dan siapa yang harus didatangkan. Ya. Ekspektasi lu Chelsea dilatih Xabi Alonso kayak gimana juga boleh banget. Dan Maresca. Terakhir, ya sebelum menutup video, pertanyaan gua adalah apakah Maresca ular atau dia cacing? Naga.